Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nofir Jatullah dari kelas 11C Teknik Komputer dan Jaringan di SMK Telkom Banjarbaru. Oke, dan di video kali ini aku akan bagikan tutorial mengenai VLAN atau Virtual Local Area Network. Sebelum kita memasuki ke tutorialnya, aku bakal ngejelasin dulu bagaimana sih konsep dari VLAN itu. Oke, kita masuk saja ke Cisco paket tracernya. Dan di sini aku udah nyiapin beberapa perangkat, ada PC, laptop dan juga switch dan kabelnya. Dan dimana PC dan laptopnya sudah aku masukin IP address. Oke. Apa sih VLAN itu? Seperti ini. Apabila kalian mengirim file dengan switch yang sama, maka akan berstatus successful atau file yang dikirim itu sukses gitu, terkirim. Sedangkan apabila kalian mengirim file dengan switch yang berbeda, maka akan successful karena di sini kita belum menggunakan VLAN-nya. Sedangkan nanti apabila kita menggunakan VLAN dan mengirimkan file ke switch yang berbeda, maka itu akan violet, guys. Oke. Yuk kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Di sini sebelumnya kita bagi dua terlebih dahulu. Ada VLAN 10 dengan nama lantai 1 dan VLAN 20 dengan nama lantai 2. Oke. Oke. Untuk switch yang pertama, kita buka, masuk ke CLI, kemudian kalian tinggal enter saja. Kita aktifkan terlebih dulu switchnya dengan mengklik enable, kemudian kita masuk ke configure terminal. Oke, selanjutnya apa sih yang kalian lakukan setelah masuk ke configure terminal? Yang kalian lakukan adalah membuat VLAN tersebut. Nah, seperti itu. Contoh, kita akan memasukkan VLAN 10 tadi ya. Kita masukkan saja perintah VLAN 10. Name atau namanya adalah lantai 1. Kemudian kita exit saja. Dan kita akan membuat VLAN yang kedua, yaitu VLAN 20. Perintahnya itu sama dengan yang awal tadi atau VLAN yang 10. Kita masukkan VLAN 20 dengan nama lantai 2. Oke. Kita exit. Kemudian typo. Kemudian apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Nah, di sini guys, perlu kalian ingat, di setiap switch yang berbeda harus menggunakan port yang berbeda. Contoh seperti ini, di VLAN 10 aku menggunakan port 01 hingga 05. Sedangkan di switch yang kedua aku menggunakan port antara 06 sampai 10. Nah, begitu juga seterusnya. Maksudnya seperti ini. Apabila kalian menggunakan 3 switch atau 3 VLAN, itu harus menggunakan port yang berbeda. Untuk misalnya untuk switch yang ketiga menggunakan port 11 hingga 15. Apabila nih kalian itu merasa kurang dengan 5 buah komputer atau PC atau laptop, kalian bisa menambah port itu, misalnya antara 1 sampai 10 merupakan VLAN 10 atau VLAN pertama, dan sedangkan port 11 hingga 20 itu adalah VLAN yang kedua. Oke, kita lanjut ke konfigurasinya. Kemudian apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Kita hanya perlu memasukkan port ke dalam VLAN-nya gitu. Karena di sini port 1 sampai 5 kita masukkan ke VLAN 10, maka kita akan memasukkan perintah interface range
Oke, saya ikut teman-teman. Interface. Oke, switch, kemudian kita aktifkan switch Allah, switch port mode akses. Kemudian switch port akses, karena kita ingin memasukkan port 1-5 ke VLAN 10, maka kita masukkan switch port akses VLAN 10. Exit. Nah, selanjutnya apa sih? Kita kembali masukkan port 6 hingga 10 ke VLAN yang selanjutnya atau VLAN 10 kedua. Untuk perintahnya sama, kita hanya memasukkan perintah interface 0 garis miring 6 sampai 10. Kemudian kita aktifkan switch port akses VLAN 20. Ingat teman-teman, 6 sampai 10 itu masuk ke VLAN 20. Jangan sampai kalian salah memasukkan VLAN-nya seperti itu. Kita enter. Oke. Kita klik saja. Nah, selanjutnya seperti yang kalian lihat di sini. Ini terdapat kabel penghubung antara switch pertama dan switch kedua. Untuk konfigurnya, ini perlu konfigur juga teman-teman. Untuk konfigurnya kita akan memasukkan NTSA. Dan ini kita menggunakan port apa? Port yang ke-24. SA 4 dan switch port A mode terang. Oke, kenapa jadi mode terang? Karena itu gunanya untuk menjembatani antar dua buah switch seperti itu. Oke, kita sudah selesai. Kita exit. Nah, selanjutnya kita pindah ke switch berikutnya teman-teman semua. Oke, caranya tuh mudah dan perintahnya itu semuanya sama persis dengan switch yang pertama. Dan sini aku nggak bakal menjelasin lagi karena perintahnya sama ya teman-teman. Mari kita isi perintahnya.
Oke teman-teman semua, aku sudah selesai mengkonfigurasi semuanya, dan selanjutnya kita akan mengetes atau mencoba apakah ini berhasil atau tidak. Langsung yuk tes. Apabila kita mengirimkan file dengan switch yang sama, maka successful. Dengan ini, kemudian kita akan mencoba mengirimkan file. Oh ya, sebelumnya kita juga akan cek apakah yang dapat successful. Kemudian kita akan mengirim file dengan switch yang berbeda. Maka di sini akan violet teman-teman. Nah, seperti itu sebenarnya dari kita. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang atau tidak enak didengar. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.